Semua cinta itu indah. Ada cinta yang datang di waktu dan tempat yang salah, merusak segalanya. Inilah kisah nyata seorang pria yang tak pernah menyangka bahwa cinta terlarang akan menghancurkan hidupnya sendiri. Namaku Rian, usia 30 tahun. Seorang suami yang dulu berpikir bahwa cinta dan pernikahan adalah akhir dari semua pencarian. 2 tahun lalu, aku menikahi Intan, wanita yang aku anggap sebagai anugerah terbesar dalam hidupku. Cantik, lembut, dan sabar. Sejak pertama kali kami bertemu di kampus, aku tahu dialah rumah. Kami hidup sederhana. Aku bekerja sebagai staf di perusahaan logistik, sedangkan Intan adalah perawat yang bekerja shift malam di rumah sakit swasta. Meski hidup kami tak mewah, kami bahagia. Rumah kecil di pinggir kota itu jadi saksi banyak tawa, pelukan, dan doa-doa kami tentang masa depan. Namun, kebahagiaan itu mulai retak. Bukan karena kami tak saling mencintai, tapi karena sesuatu yang tak pernah kami rencanakan. Kehadiran orang ketiga. Bukan selingkuhan biasa, tapi ibu kandung dari istriku sendiri. Namanya Bu Lestari. Usianya hampir 50 tahun. Ia datang dari kampung karena kondisi kesehatannya menurun setelah ditinggal suaminya. Intan membawanya ke kota agar bisa memantau kesehatannya lebih dekat. Awalnya aku menerima dengan senang hati. Ini mertuaku. Ibu dari wanita yang kucintai. Aku berusaha menghormatinya, bersikap baik, seperti anak laki-laki pada umumnya. Bu Lestari terlihat sehat, bahkan terlalu sehat untuk disebut lemah. Perawakannya masih ramping. Wajahnya tetap menarik, mungkin karena dulu ia guru seni yang aktif di komunitas tari. Saat pertama kali bertemu, ia hanya tersenyum dan memanggilku pelan, "Rian, terima kasih sudah menjaga anak ibu dengan baik." Tak ada yang aneh. Semua terasa biasa saja. Tapi perlahan, sejak ia mulai tinggal bersama kami, ada hal-hal kecil yang mengganggu. Tatapan matanya terlalu dalam saat menatapku. Sentuhan-sentuhan lembut di pundak atau tangan saat aku menyodorkan teh. Bahkan cara dia duduk terkadang tak wajar untuk ukuran ibu mertua. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin aku terlalu sensitif, mungkin aku yang salah. Tapi semakin hari gelisah itu makin tumbuh. Terutama saat Intan mulai sibuk dan sering pulang larut malam. Kami hanya bertiga di rumah. Dan di saat seperti itulah, ruang-ruang yang tadinya penuh canda menjadi ruang sunyi penuh kejanggalan. Ada malam di mana Bu Lestari duduk terlalu dekat di sofa, menatapku saat aku menonton TV. Ada pagi di mana ia keluar kamar dengan daster tipis dan rambut masih basah, hanya untuk menanyakan menu sarapan. Dan aku masih diam, karena ini ibu mertua. Aku takut salah menuduh, takut mempermalukannya. Tapi jauh di dalam diriku, ada perasaan aneh yang tidak bisa lagi kusebut hormat. Sebuah ketertarikan terlarang yang kubenci. Aku mulai menghindar, menghabiskan lebih banyak waktu di kantor, pulang lebih larut. Tapi setiap kali pulang, ia selalu menungguku. Entah dengan alasan ingin bicara, atau sekadar menyodorkan kopi panas di ruang tamu. Hingga suatu malam, pintu kesabaran itu jebol, dan hidupku tak pernah sama lagi. Hari itu hujan turun deras. Intan sedang dinas malam di rumah sakit. Aku pulang dengan tubuh letih, pikiran lelah, dan hati yang entah kenapa gelisah. Rumah tampak sepi, hanya ada suara rintik hujan di atap dan detik jam yang terasa lebih lambat dari biasanya. Aku masuk ke kamar, berganti pakaian, dan duduk di ruang tengah sambil memegang ponsel. Iseng, aku membuka galeri, lalu menatap foto pernikahan kami. Aku senyum sendiri. Betapa dulu aku merasa telah memilih jalan hidup yang benar. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar. Aku menoleh. Bu Lestari berdiri di sana, mengenakan daster tipis berwarna biru tua. Rambutnya tergerai basah. Di tangannya ada 2 cangkir coklat hangat. "Oh, kau belum tidur, Rian?" tanyanya pelan. Aku hanya menggeleng. Ia lalu duduk di sampingku, terlalu dekat. Tangannya menyodorkan cangkir. "Untukmu. Biar hangat." Aku ragu menerima, tapi aku tak ingin menyinggung. Aku ambil. Dia tersenyum. Tatapannya lain. Lembut, tapi tak biasa. Ada sesuatu di balik matanya malam itu. Kami duduk dalam diam selama beberapa menit. Hanya suara hujan di luar jendela dan napas kami yang terdengar. Lalu ia berkata, "Kau tahu, Rian, selama ini ibu selalu iri pada Intan. Punya laki-laki yang setia, perhatian, dan sabar seperti kamu." Aku menoleh, keningku berdekerut, jantungku berdebar tak karuan. Aku tidak paham maksud ibu. Ia tertawa kecil, getir, lalu tangannya menyentuh lututku, lembut tapi membuat darahku membeku. "Kamu tahu maksud ibu, Rian, jangan pura-pura bodoh," katanya lirih nyaris seperti bisikan. Aku bangkit berdiri menjauh, napasku mulai tak teratur. "Ibu, saya pikir ini tidak pantas.
ibu mertua saya, dan saya sudah menikah dengan Intan. Ia bangkit. Tapi Intan tak pernah di rumah. Dia tak pernah benar-benar menjaga kamu. Ibu tahu kamu kesepian. Ibu juga kesepian, Rian. Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya aku sadar ada luka dalam dirinya. Mungkin karena kehilangan suami. Mungkin karena kesepian. Tapi luka itu kini berubah menjadi keinginan yang gelap. Ia mendekapku tiba-tiba. Dan sebelum aku sempat berkata apa-apa, bibirnya menyentuh bibirku. Sekejap saja, tapi cukup untuk membuat dunia berhenti berputar. Aku mendorongnya perlahan. Ibu tolong, jangan lakukan ini. Ia menatapku lama, lalu perlahan mundur. Tapi tatapannya tetap penuh gairah. Tak ada penyesalan. Kalau kamu berubah pikiran, pintu kamar ibu tak pernah terkunci, Rian. Dan malam itu, aku tak tidur. Duduk di tepi ranjang hingga pagi, menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena rasa bersalah yang merambat seperti racun. Aku tahu aku tak menyentuhnya lebih jauh, tapi aku juga tahu aku tak sepenuhnya menolaknya. Dalam hati kecilku ada bisikan yang membenarkan. Setelah malam itu, aku berubah. Tidak lagi tenang, tidak bisa tidur nyenyak. Tatapan Bu Lestari terus menghantui pikiranku. Seolah-olah setiap sudut rumah menyimpan napasnya, dan setiap bayangan memantulkan wajahnya. Aku menjauhinya. Bahkan untuk sekadar sarapan bersama, aku memilih berangkat kerja lebih pagi. Tapi, ia tetap ada. Di rumah. Diam, tapi hadir. Diam, tapi menghantui. Tatapannya tak lagi sopan. Gerak-geriknya tak lagi malu. Ia tak mencoba menyembunyikan ketertarikannya lagi. Lalu suatu hari, segalanya pecah. Intan pulang lebih awal dari jadwalnya. Waktu itu aku sedang di dapur mencuci gelas. Bu Lestari menghampiriku dari belakang. Lagi-lagi terlalu dekat, tangannya menyentuh pinggangku, membuatku refleks mundur. Tapi, terlambat. Rian! Seketika aku menoleh. Intan berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya membelalak. Ia melihat semuanya. Ibunya berdiri begitu dekat denganku. Tanganku masih memegang tangan Bu Lestari yang belum sempat kulepaskan. Intan, ini bukan seperti yang kamu pikirkan, kataku panik. Tapi bagaimana aku bisa menjelaskan? Aku pun tak bisa menjelaskan ini pada diriku sendiri. Bu Lestari hanya diam. Ia malah berbalik masuk ke kamar, meninggalkan aku dan Intan yang kini terpaku dalam keheningan yang menyayat. Tangis Intan pecah. Tangis yang penuh luka, marah dan kecewa. Kamu selingkuh dengan ibuku sendiri, Rian? Tidak. Aku tidak selingkuh. Aku menolak. Suaraku gemetar, tak mampu meyakinkan siapapun, bahkan diriku sendiri. Hari itu Intan mengemasi tasnya. Ia pergi dari rumah, tak berkata banyak. Hanya tatapan kosong dan air mata yang tak kunjung berhenti. Ia bahkan tak bicara dengan ibunya. Aku duduk di lantai ruang tengah, memandangi pintu yang baru saja tertutup di belakangnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar hancur. Bu Lestari keluar dari kamarnya, matanya pun basah. Aku hanya ingin merasa dicintai, Rian. Setelah ayah Intan pergi, aku sendirian. Dan kamu seperti cahaya yang datang di rumah ini. Tapi mungkin aku salah. Aku tak menjawab, karena tak ada kata yang pantas. Aku hanya menunduk, tenggelam dalam rasa bersalah. Sejak hari itu, semuanya berubah. Rumah menjadi sunyi, kosong, dingin. Tak ada tawa, tak ada cinta. Hanya kenangan pahit dan bayang-bayang kesalahan yang tak bisa dihapus. Tapi luka itu tidak sembuh. Rumah ini kini hanya tempat tinggal, bukan lagi tempat pulang. Setiap sudutnya terasa seperti pengingat tentang cinta yang dikhianati, tentang kepercayaan yang dihancurkan oleh kami sendiri. Intan tak pernah kembali. Pesan-pesan yang kukirim hanya dibaca, tapi tak pernah dibalas. Teleponku tak pernah dijawab. Ia benar-benar pergi, membawa seluruh cintanya yang dulu begitu hangat, dan meninggalkan kehampaan yang tak bisa kuisi dengan apapun. Sementara Bu Lestari masih di sini. Tapi kami tak lagi bicara. Kami seperti dua orang asing yang terjebak dalam rumah yang sama, menanggung dosa yang sama. Kadang saat kami tak sengaja bertemu di dapur atau di lorong, aku melihat matanya. Mata yang dulu menyimpan hasrat, kini hanya menyimpan penyesalan dan kesepian yang lebih dalam dari sebelumnya. Pernah suatu malam, aku melihatnya duduk sendiri di teras. Wajahnya kosong, tatapannya menembus hujan yang turun. Rian, katanya lirih. Kalau aku bisa memutar waktu, aku akan memilih menahan semuanya. Tapi aku sudah terlanjur menyakiti anakku. Dan kamu juga kehilangan segalanya. Aku hanya diam, tidak tahu harus menjawab apa.
Setiap malam aku tidur di ruang tamu, bukan karena aku ingin memberi jarak, tapi karena aku sudah tak merasa pantas tidur di kamar yang dulu penuh cinta. Aku sering terjaga sampai subuh, memikirkan bagaimana satu momen bisa merusak segalanya. Satu sentuhan, satu keputusan, satu godaan. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu aku bersalah. Aku bisa menghentikannya sejak awal. Aku bisa lebih tegas, tapi di malam itu aku terlalu lemah. Dan kelemahanku menghancurkan hidup orang lain. Suatu hari aku mendapat pesan dari Intan, hanya satu kalimat. Aku memaafkanmu, tapi aku tak bisa kembali. Air mataku tumpah, lama, tak bisa dihentikan. Karena aku sadar tak semua kesalahan bisa diperbaiki dan tidak semua maaf membawa kita kembali. Sekarang, aku hanya hidup, tapi tidak benar-benar menjalani hidup. Hari-hariku kosong, aku bekerja, makan, tidur, tapi jiwaku tertinggal di malam itu. Malam di mana aku gagal menjadi suami, gagal menjadi menantu, gagal menjadi manusia yang menjaga batas. Dan setiap kali aku menatap cermin, aku melihat pria yang sama, tapi hatinya tak lagi utuh. Closing soundtrack Land. Kadang cinta datang dari arah yang tak kita duga. Tapi ketika cinta itu melanggar batas, ia bukan lagi cinta, melainkan luka yang membekas seumur hidup. Cinta bisa membahagiakan, tapi cinta yang salah, yang tumbuh di tempat yang tak seharusnya, hanya akan membawa kehancuran. Aku kehilangan segalanya. Istri yang begitu mencintaiku, rumah yang pernah hangat, dan rasa hormat yang pernah kupegang. Sementara Bu Lestari kini hidup sendiri. Intan tak lagi menemuinya. Tak ada lagi panggilan Bu yang hangat. Tak ada lagi pelukan anak yang dulu selalu membuatnya kuat. Dosa kami bukan hanya soal tubuh yang bersentuhan, tapi tentang kepercayaan yang kami hancurkan, tentang garis yang kami langgar, tentang luka yang kami ciptakan, dan tak bisa kami sembuhkan. Aku menulis kisah ini bukan untuk mencari simpati, tapi agar kalian tahu, sekali kamu menyentuh api, tak peduli seberapa kecil percikannya, kamu akan terbakar. Jika kamu sedang dihadapkan pada godaan, pada rasa yang tumbuh di tempat yang keliru, jangan biarkan sesaat kebahagiaan merampas seumur hidupmu. Karena tidak semua yang kita inginkan pantas untuk diminum.